Saya mengucapkan selamat pagi kepada remaja-remaji, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ambil Alkitab kita buka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal yang ke-14. Kitab Wahyu pasal yang ke-14. Nah, kita akan mempelajari dari ayat 6 sampai 13. Wahyu 14, 6 sampai 13. Kita akan baca satu ayat dulu, nanti saya akan menjelaskan bersama-sama ayat-ayat selanjutnya. Kita baca Wahyu pasal 13 ayat 13. 14 ayat 13, maaf. Wahyu 14 ayat 13, dan aku mendengar suatu suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak saat ini, sungguh, kata Roh, supaya mereka beroleh istirahat dari jeri lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, Bapa pencipta langit dan bumi, serta alam semesta, dan Bapa yang dengan hikmatnya telah menciptakan kami semua manusia sebagai puncak ciptaan-Mu. Dan kami tahu sejak kami jatuh dalam dosa, kami manusia adalah hanya manusia yang terbatas. Banyak hal di dalam pikiran kami tidak bisa menyelami pekerjaan-pekerjaan-Mu, bahkan firman-Mu. Makanya kami mohon Bapa, Engkau menuntun kami, memberikan kami hikmat bijaksana, sehingga firman yang akan kami sama-sama pelajari, kami bukan hanya bisa mengerti, tapi kami punya tekad untuk melakukannya, dan juga mewartakan untuk semua orang. Kami berdoa dan bersyukur dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, hari ini kita belajar temanya kabarkan kabar baik. Nah, kalau kita melihat Wahyu pasal 14, Wahyu pasal 14 kita sebenarnya bisa melihat ada 3 penglihatan. Penglihatan pertama yaitu minggu lalu telah dipelajari bagaimana anak domba dan 144.000 pengikutnya. Penglihatan pertama. Penglihatan kedua adalah yang hari ini kita pelajari bagaimana kalau kita melihat ada 3 malaikat yang akan menyampaikan kabar dan ada 1 suara dari Roh. Roh Allah akan bersuara. Jadi ada 4 hal yang hari ini juga akan kita bahas. Nah, nanti jika Tuhan mengizinkan, minggu depan penglihatan ketiga juga akan dipelajari. Nah, kita akan fokus kepada penglihatan kedua. Nah, perlu diketahui saat kita belajar firman Tuhan, khususnya kitab Wahyu, ada banyak bagian di kitab Wahyu tidak ditulis secara urutan. Artinya tidak sesuai dengan urutan kejadian. Nah, contohnya di pasal ini. Di pasal ini kalau kita melihat tidak sesuai urutan. Penglihatan pertama, kedua, dan ketiga belum tentu urutannya seperti itu. Makanya kalau kita melihat ini, kita akan bagi menjadi 4 bagian, yaitu 4B. Kita akan belajar 4B hari ini. 4B. 4 berita yang dikabarkan, 3 oleh malaikat dan 1 oleh Roh. Nah, pertama yaitu berita baik. B yang pertama, berita baik. Nah, kita baca sama-sama. Dan aku melihat 1 ya, ini bukan seorang, saya 1. Karena malaikat bukan orang ya. 1 malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Nah, hari ini yang pertama, malaikat pertama dikatakan menyampaikan berita baik. Nah, kita semua suka berita yang baik ya. Nah, dan malaikat ini menyampaikan berita baik. Berita baik ini kita bisa lihat dari sini.
Injil yang kekal, karena Injil adalah berita baik. Nah, apa Injil itu? Kita sudah mempelajari. Kita punya 4 poin Injil, kita punya 4 Injil, dan kita punya 4 perintah Injil yang sering dan sudah dibahas berulang kali. Dan di sini katakan, malaikat ini terbang di tengah-tengah langit. Artinya di mana malaikat itu bisa dilihat oleh semua manusia di bumi. Kalau zaman ini saat terjadi, tidak akan ada manusia tidak akan melihat malaikat ini. Karena malaikat ini ada di langit. Dan kita tahu media sosial saat ini ada kejadian kecil saja yang aneh di dunia bisa jadi viral loh. Apalagi hal menakjubkan ini. Dan di masa tribulasi, malaikat ini akan mengabarkan Injil. Nah, dan ia berseru dengan suara nyaring. Lihat ya perintahnya, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia dan sembahlah Dia. Ada 3 hal yang kita harus lihat. Takutlah, muliakanlah dan sembahlah Dia. Nah, nanti kita akan pelajari. Nah, dari berita baik ini kita tahu ini ada juga hubungannya dengan nubuatan Tuhan Yesus yang katakan Injil Kerajaan Allah juga akan disebar ke seluruh dunia, sehingga tidak ada satupun makhluk atau manusia tidak dengar Injil. Karena nanti seheboh-hebohnya kejadian ini, semua pasti akan lihat. Seorang tidak pedulinya orang loh, waktu melihat malaikat di langit menyampaikan Injil dengan suara nyaring, semua pasti akan meliputnya, akan mendengarnya. Dia tidak ada alasan untuk orang tidak percaya tidak mendengarkan Injil. Nah, dan di sini ada kata kekal. Kalau kita lihat ya, tadi saya sudah garis bawahi kekal, berita yang kekal. Apa artinya kekal di sini? Nah, kalau kita tahu kekal ada sesuatu yang sama dan tidak berubah, tidak terbatas ruang dan waktu. Itu kekal. Seperti Allah itu kekal. Kadang-kadang kita harus bertanya, apa itu hidup yang kekal? Sebenarnya sederhananya hidup yang kekal adalah saat kita bisa hidup dengan Allah loh. Karena Allah itu kekal. Kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu kekal. Itu maksudnya hidup yang kekal. Makanya manusia juga bisa kekal dalam 2 arti. 1, kekal di neraka atau kekal bersama Tuhan. Nah, kita semua pasti mau kekal bersama Tuhan. Nah, kalau kita melihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ada 7, setidaknya ada 7 pihak yang mengabarkan Injil. Ya, ada 7 pihak mengabarkan Injil, dan ini juga luar biasanya karena Allah Tritunggal juga terlibat dalam pengabaran Injil. Karena Injil pertama Allah sendiri yang kasih tahu. Allah Bapa kasih tahu kepada Adam, kepada Hawa, Injil yang pertama. Bahwa Allah mengadakan permusuhan katanya. Aku mengadakan permusuhan antara ular dan keturunan perempuan. Allah sendiri sudah kasih Injil. Allah sendiri menginjili, memberi Injil. Kedua, pribadi-pribadi seperti Nuh contohnya. Nuh mengabarkan Injil loh selama 100 tahun kepada semua orang di dunia, bilang bahwa akan ada hujan. Tuhan akan hukum manusia dengan hujan. Sampai saat itu kita tahu tidak pernah ada hujan. Jadi semua orang bilang ini Nuh sudah gila. Dia ngomongin sesuatu yang akan datang yang tidak pernah terjadi di dunia. Kalau kita belajar kitab Kejadian, kita tahu bahwa belum ada hujan. Belum pernah ada turun hujan. Tuhan belum menurunkan hujan. Sampai zaman Nuh. Semua cakrawala, yaitu bola air yang ada di atas, tumpah ke bawah. Yang menyebabkan banjir. Nah, contoh pribadi Nuh. Jadi tiap pribadi di perjanjian lama. Ketiga, para nabi. Para nabi mengabarkan Injil. Contohnya dari Musa sampai kitab Malaki, semua mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Ketiga, malaikat. Ingat kan?
Malaikat datang kepada malaikat Gabriel, kepada Maria, lewat mimpi kepada Yusuf, kepada gembala-gembala di padang, menyampaikan Injil. Kelima, Tuhan Yesus sendiri mengabarkan Injil. Dari desa-desa ke desa, kota ke kota, Tuhan Yesus mengabarkan Injil. Tidak ada satu tempat di tanah perjanjian Tuhan Yesus tidak mengabarkan Injil. Para rasul dan gereja, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan mandat kepada para rasul dan gerejanya untuk mengabarkan Injil. Jadi tadi pribadi-pribadi di perjanjian lama, dan ini pribadi-pribadi di perjanjian baru. Terakhir, bangsa Israel. Orang Israel yang belum mengabarkan Injil, yang menolak Tuhan Yesus, akan mengabarkan Injil pada akhir zaman. Dan dimulai dari 144.000 orang mengabarkan Injil. Nah, saya tadi udah bilang bahwa Tritunggal, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus punya peran dalam pengabaran Injil. Kita lihat, Allah Bapa mengabarkan Injil pertama kali, Allah Putra, Tuhan Yesus mengabarkan Injil. Di mana Allah Roh Kudus? Allah Roh Kudus mengabarkan Injil, terlibat dalam kesemua hal ini. Karena Allah Roh Kudus yang akan memberi dan meyakinkan setiap manusia untuk percaya Tuhan Yesus. Jadi waktu Allah memberikan Injil, Roh Kudus bekerja kepada Hawa. Nuh mengabarkan Injil, bekerja kepada anak-anaknya. Para nabi mengabarkan Injil, banyak yang bertobat. Malaikat mengabarkan Injil, mereka percaya. Tuhan Yesus mengabarkan Injil, banyak yang percaya. Rasul dan gereja mengabarkan Injil, Roh Kudus bekerja di sana. Dan Israel, bangsa Israel nanti mengabarkan Injil dan semua akan percaya. Dan itu berita baiknya. Dan kalau kita lihat, Injil ada dua aspek ya. Namanya berita baik ya. Berita baik, tapi ada dua aspek. Satu, kasih tahu kasih Allah. Dan kedua, kasih tahu hukuman Allah. Itu namanya Injil loh. Injil bukan hanya kasih tahu yang baik, tapi kasih tahu yang buruk akan terjadi kalau yang baik kamu gak terima. Itu Injil. Makanya dikatakan di sini kamu harus sembah Allah, muliakan Allah, jangan menyembah antikristus. Dan ingat, ini diberitakan pada mereka loh, pada mereka di akhir zaman. Dimana kalau kamu sudah percaya Tuhan Yesus, kamu sudah tidak ada lagi di tempat ini. Waktu ini terjadi, kita sudah di surga. Tapi untuk manusia yang masih tinggal di bumi, mereka harus segera bertobat, berhenti menyembah antikristus. Itu maksudnya Injil. Nah, pertanyaannya, apakah kabar baik ini, berita baik ini sudah kita sampaikan? Lihat loh, Allah sendiri telah mengabarkan Injil. Tuhan Yesus sendiri mengabarkan Injil. Para nabi, para rasul, pribadi-pribadi di perjanjian lama, pribadi di perjanjian baru, malaikat, bahkan bangsa Israel nanti semua mengabarkan Injil. Sekarang kamu semua apakah mengabarkan Injil? Nah, puji Tuhan, gereja akan mengadakan seminar lokakarya penginjilan. Mungkin sebagian kamu cuma mendengarkan di buletin kan, ada lokakarya penginjilan, apa sih itu? Seminar apa sih itu? Jadi itu ada seminar untuk mengajarkan kita gimana menginjili. Kemungkinan besar nanti akan ada 2 sesi, di mana sesi kedua nanti akan dibagikan kelompok. Yang anak-anak muda, yang tua-tua, yang berbahasa Hakka, bahasa Indonesia. Dikumpulkan semua untuk sama-sama dilatih. Gimana sih nanti kalau ketemu orang, gimana sih kita mau menginjili keluarga kita, gimana mau menginjili teman kita. Nah, itu akan dilatih pada 20 Oktober. Makanya wajib harus ikut semua, daftar. Hari ini ada pendaftarannya, tolong daftar.
supaya ini menjadi bekal kamu. Karena kamu kalau udah besar ya, kamu belum tentu di sini loh. Mungkin kamu akan kerja di luar negeri, sekolah luar negeri, kuliah di luar kota. Banyak kejadian seperti itu. Makanya kamu harus dibekali dulu. Kalau ada bekal, dimanapun kamu nanti berada, kamu sudah tahu gimana caranya. Bukan cuma sekedar kasih traktat. Kamu ngomong apa? Apa yang harus kamu omongin? Nanti akan dilatih. Itu namanya workshop, lokakarya. Ini bukan satu arah. Ibaratnya bukan hanya kamu dengar, tapi kamu harus praktekkan. Makanya ada lokakarya, nanti ada kesempatan kamu untuk praktekkan. Gimana caranya? Oke? Nah, kedua, berita buruk. 4B kan? Berita buruk. Nah, di sini katakan, seorang atau satu malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsunya. Ini berita buruk. Berita buruknya apa? Bahwa malaikat ini katakan bahwa kota Babel sudah rubuh. Bukan akan loh, sudah. Di mata Tuhan segala sesuatunya terjadi secara bersamaan. Ya, kamu harus tahu ya. Untuk Tuhan tidak ada masa lalu kamu, tidak ada masa sekarang kamu, tidak ada masa depan kamu. Bagi Tuhan, seluruh kehidupan kamu berjalan satu arah, sama, di waktu yang sama. Tuhan berjalan melihat kamu seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, 2 kali pengulangan dikatakan sudah rubuh, ini menjelaskan kepentingan. Nanti kalau kita belajar pasal 17 dan 18, kerubuhan Israel ini, kerubuhan Babel ini akan dijelaskan lebih lagi. Makanya saya tidak akan terlalu jelaskan. Yang pasti, Babel itu kalau kita melihat ada 3 di Alkitab. 1, Babel, menara Babel. Kamu ingat di kitab Kejadian, ada orang ingin membangun menara sampai ke atas langit. Dan Tuhan kacaukan bahasanya, disebut Babel. Babel kedua adalah bangsa Babel, di mana orang Israel diperbudak atau mendapatkan hukuman. Mereka harus ke Babel. Dan ini juga dirobohkan. Babel yang ini adalah Babel rohani dan Babel jasmani, pasal 17 dan pasal 18 kitab Wahyu. Jadi kalau kamu belajar nanti pasal 17 dan pasal 18, kamu akan menemukan bahwa Babel rohani dan Babel jasmani akan di sini. Ya, pasal 17 dan pasal 18. Dan dikatakan Babel ini akan runtuh. Dan ini berita buruk. Oke, nanti akan dijelaskan lebih lagi di pasal 17 dan 18. Yang ketiga, yaitu berita bencana. B yang ketiga, bencana. Dan satu malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dari cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu barang siapa yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Kalau kita melihat ini adalah berita bencana, lebih buruk lagi dari berita buruk. Kalau di bahasa Inggris kita punya ibaratnya superlatif, artinya bad, worse, nah, buruk, lebih buruk lagi dari yang buruk. Kalau kita disebut bencana, ini bencana. Kenapa? Jika orang menerima tanda yang diberikan oleh binatang. Binatang kita sudah pelajari beberapa minggu lalu, binatang itu antikristus yang akan kasih kamu tanda 666 pada dahi dan pada di sini kamu tangan.
Nah, kalau kita tahu sekarang kalau kita berbelanja ya, kita bisa pakai handphone, udah cukup. Saya sering belanja pakai Shopee Pay di Indomaret. Tinggal scan aja, tit, nah sudah, tit, nah selesai. Barcode. Nanti, waktu Antikristus berkuasa, semua yang menyembah dia akan dikasih tanda di sini. 666. Mungkin tidak literal 666 seperti itu. Mungkin seperti barcode atau chip, di mana nanti seluruh informasi pribadi kamu ada di sana. Ya kan? Sekarang kalau kamu di COVID, kamu dapat namanya aplikasi Peduli Lindungi. Kalau udah vaksin. Dan itu kamu akan gunakan ke mall-mall. Kalau mau ke mall, apalagi kalau di Jakarta kamu ke bioskop tuh, nah kamu harus scan itu. Peduli Lindungi. Baru kamu bisa masuk. Nanti juga akan ke sekolah, bahkan berbelanja. Di Singapura pun begitu loh. Singapura punya aplikasi sendiri. Kalau kamu keluar rumah, nggak bawa handphone, kamu pulang lagi. Karena kamu nggak bisa kemana-mana. Dan bayangkan, ini akan diterapkan oleh Antikristus untuk seluruh manusia. Kalau kamu nggak percaya dengan Antikristus, kamu nggak terima tandanya, nggak akan terima tandanya. Kamu nggak bisa berjualan, kamu nggak bisa berdagang, kamu nggak bisa beli apapun. Kamu akan hidup kelaparan. Kalau Antikristus ada dan kamu ke minimarket, kamu nggak bisa beli. Kamu lapar ke warung, nggak bisa beli. Kamu nggak punya tandanya. Nggak punya. Makanya nanti Antikristus bilang, kamu sembah saya. Sembah saya akan kasih tanda. Banyak orang yang akan menyembah Antikristus dan akan memakai tandanya. Dan lihat, menyembah binatang dan patung. Jadi nanti orang yang tidak percaya saat ini, kita nih belum percaya saat ini sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Waktu kejadian ini kita mungkin masih ada di sini loh. Tapi kok kita sudah percaya seperti yang saya bilang, kita sudah diangkat ke surga. Gak usah pedulikan ini. Kita hanya mempelajarinya dan mengingatkan yang lain. Tapi kalau kita belum sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus dan kita menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan, Tuhan Yesus panggil semua orang percaya dan kita tersisa di bumi, kita hanya ada dua pilihan. Kamu mau ikut Antikristus dengan tandanya, tapi kamu harus sembah dia. Atau kamu menolak seperti bangsa Israel. Bangsa Israel menolak. Dan apa yang terjadi dengan mereka kita sudah pelajari. Mereka harus lari ke padang gurun. Bersembunyi. Kenapa? Karena Antikristus akan bunuh mereka. Dan mereka gimana makan? Mereka kembali berladang. Mereka akan kembali ke tanah. Mereka akan nanam padi sambil bersembunyi. Mereka akan makan seperti itu. Mereka nggak bisa makan yang lain. Ini penderitaan. Makanya dikatakan, tapi sampai akhirnya orang-orang ini yang menerima tanda ini dikatakan, kamu akan mendapatkan hukuman ini. Jikalau kamu menerima tandanya. Hukumannya ada 3. Lihat ya. Pertama, minum murka Allah. Artinya nanti cawan murka Allah yang nanti akan dijelaskan pada pasal 16. Dan kalau Tuhan mengizinkan saya yang akan jelaskan, cawan murka Allah nanti ada 6 cawan murka Allah. Sampai hujan batu 50 kilo. Hujan batu es 50 kilo, bayangkan. Menimpa semua manusia. Air semua menjadi darah. Sampai air, mata air laut, semua yang ada di laut mati. Ini akan berbeda dengan trompet. Kalau trompet tuh sepertiga doang mati binatang-binatang. Tapi nanti cawan murka Allah, semua binatang di laut mati. Boro-boro mau makan ikan bakar ya, nggak bisa, mati semua. Karena jadi darah. Minuman semua mata air, sumur, air ledeng, semua akan jadi darah. Mungkin yang tersisa nggak jadi darah yang ada di rumah sakit, di supermarket air botolan. Dan kalau kamu mau ngambil air botolan, harus punya tanda. Nanti akan terjadi kekacauan luar biasa. Nah, jadi mereka akan disiksa saat mereka hidup. Oke ya. Orang yang menerima tanda akan disiksa mereka hidup.
dan disiksa api saat mereka mati. Artinya mereka masuk neraka. Sudah di dunia menderita, kemudian waktu mereka mati juga menderita. Bahkan dikatakan di Alkitab, disiksa siang dan malam selama-lamanya tanpa henti. Dan ini ada penderitaan yang sangat buruk kalau kita masuk zaman ini. Sudah tidak percaya disiksa, mati juga disiksa, bahkan disiksa selama-lamanya. Ini namanya kematian kedua. Tapi ada di tengah-tengah berita-berita yang diberikan, berita baik, berita buruk, berita bencana, ada satu berita bahagia. Dan yang penting di sini ada ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ini siapa sih? Di sini katakan ketekunan. Ketekunan dari kata hupomo nih. Meno. Hupo ada artinya di bawah. Men bertahan. Jadi seorang yang bertahan di bawah tekanan. Ya. Orang-orang kudus akan ditekan. Kenapa? Kamu nggak terima tanda, pasti akan ditekan, dianiaya, disiksa. Nah, disiksa dan dianiaya. Nah, kalau kita melihat, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati, yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Di sini kalau kita melihat berita bahagia, ada 3 hal kenapa mereka bisa disebut berbahagia. Pertama, mereka mati di dalam Tuhan. Orang yang mati di dalam Tuhan akan beroleh kebangkitan. Satu ya. Dan ingat, ini konteksnya adalah mereka loh yang menderita di zaman itu loh. Orang-orang kudus. Saat dilihat, saya nggak bisa beli makan, saya nggak ada tanda ini, gimana ya? Mereka akan disiksa sama antikristus, gimana ya? Tuhan kasih tahu. Berbahagia, kamu berbahagia. Kalau kamu pun mati sama antikristus, lihat, Tuhan akan bangkitkan kamu. Gak usah khawatir. Dan kedua, kamu bisa beristirahat. Bandingkan dengan orang tidak percaya, mereka tidak beristirahat. Hidup menderita, mati menderita, bahkan selama-lamanya menderita. Mana ada istirahat? Kalau di sini orang Kristen, orang percaya menderita saat antikristus. Memang. Tapi mereka akan beroleh istirahat, tidak lagi menderita. Dan ketiga, perbuatan mereka menyertai mereka. Artinya pelayanan mereka selama mereka hidup disertai. Mereka menyertai mereka, artinya mereka akan dapat namanya hadiah dari Tuhan. Nah, cuma gini. Ini diberitakan kepada mereka ya, yang ada di masa ini. Apa hubungannya dengan kita? Hubungan dengan kita adalah, kalau kita mau bahagia di dunia dan di surga, saat inilah, waktu yang paling tepat untuk percaya Tuhan Yesus. Jangan tunggu-tunggu lagi. Karena kita nggak tahu loh, kalau Tuhan datang, Tuhan hanya kasih tahu, saya datang seperti pencuri. Hanya satu hal yang kita tahu, seperti pencuri. Dan sebentar lagi datang. Apakah kita sudah siap? Selalu berpikir ya, hidup kita, kalau mau hidup kita lebih baik, pikirkanlah hari ini, hari terakhir kita. Kalau kita berpikir hari ini hari terakhir kita akan hanya lakukan sesuatu yang berguna. Gak mau melakukan yang sia-sia. Kamu gak akan mager sepanjang hari di depan HP. Kenapa? Karena itu sia-sia. Kamu tahu, hidup kamu sebentar lagi. Hidup kita sebentar lagi. Kalau Tuhan panggil kita hari ini, nanti malam, siapa yang tahu? Ternyata kita menyesal. Padahal jangan-jangan ini, saat ini juga nih, adalah hari terakhir kita mendengarkan Injil dan kita masih menolak.
Makanya hari ini kita belajar 4B. Pertama, berita baik, berita buruk. Berita baiknya apa tadi? Injil. Berita buruknya apa? Babel rubuh. Berita bencana apa? Orang yang menyembah antikristus akan menderita. Yang ketiga, yang keempat, berita bahagia, kita semua akan berbahagia ketika kita percaya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita semua, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman yang boleh kami pelajari bersama-sama hari ini. Kami tahu kami terbatas, kami mungkin tidak bisa mengerti secara utuh firman-Mu ini, tapi kami mohon Engkau yang menolong kami supaya kami bisa menjadi pendengar firman-Mu yang baik, pelaku firman-Mu yang baik, dan pewarta firman-Mu yang baik. Terima kasih Bapa. Kami sebentar lagi juga akan beribadah kepadamu, kiranya Engkau yang siapkan kami, sehingga kami bisa beribadah kepadamu di dalam roh dan di dalam kebenaran. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih. Selamat pagi.